Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM A1C3 19071 dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2019. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai momentum dan impuls. Yang pertama itu ada momentum. Dalam fisika, momentum atau pusa adalah besaran yang berhubungan dengan kecepatan dan massa dari suatu benda. Nah, momentum itu sendiri juga dapat diartikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Nah, dalam mekanika klasik, momentum itu sendiri dilambangkan dengan P. Nah, di mana secara matematis dilambangkan dengan P sama dengan M dikali dengan V. Nah, massa merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Perkalian antara besaran skalar dengan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor, sehingga momentum merupakan besaran vektor. Momentum sebuah partikel dapat dipandang sebagai ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda. Sebagai contoh, sebuah truk berat mempunyai momentum yang lebih besar dibandingkan mobil yang ringan yang bergerak dengan kelajuan yang sama. Gaya yang lebih besar dibutuhkan untuk menghentikan truk tersebut dibandingkan dengan mobil yang ringan dalam waktu tertentu. Besaran M dikali V kadang-kadang dinyatakan sebagai momentum linear partikel untuk membedakannya dari momentum angular. Nah, hukum kekekalan momentum sama seperti energi. Dalam kondisi tertentu, momentum suatu sistem akan kekal atau tidak berubah. Untuk memberikan penambahan atau pemahaman mengenai hal tersebut, maka akan digunakan konsep pusat massa. Misalnya, jika ada sebuah sistem yang terdiri dari beberapa benda dengan massa M1, M2, dan seterusnya, bergerak dengan kecepatan masing-masing V1, V2, dan seterusnya, maka kecepatan pusat massa sistem tersebut adalah VCM sama dengan sigma MI FI dibagi dengan sigma MI. Dan jika sistem tersebut bergerak dengan dipercepat dengan percepatan masing-masing adalah A1, A2, dan seterusnya, maka percepatan pusat massa sistem tersebut adalah ACM sama dengan sigma MI AI dibagi dengan sigma MI. Sekarang, jika benda-benda tersebut masing-masing diberi gaya sebanyak F1, F2, dan seterusnya, maka benda tersebut masing-masing memiliki percepatan AI sama dengan FI dibagi dengan MI, sehingga percepatan pusat massa sistem dapat dinyatakan sebagai ACM sama dengan sigma FI dibagi dengan sigma MI. Notasi sigma FI merupakan notasi yang menyatakan resultan gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Jika resultan gaya yang bekerja pada sistem bernilai 0, maka sistem tersebut tidak dipercepat, maka sigma AI-nya juga sama dengan 0. Jika sistem tidak dipercepat, artinya sistem tersebut kecepatan pusat massa sistem tersebut adalah konstan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sigma MIFI sama dengan konstan. Notasi di atas merupakan notasi dari hukum kekekalan momentum. Jadi, total momentum suatu sistem akan selalu kekal hanya jika resultan gaya yang bekerja pada sistem tersebut bernilai 0. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada impuls. Nah, impuls adalah hasil kali gaya impulsif rata-rata F dan selang waktu singkat atau delta T selama gaya impulsif bekerja. Dalam mekanika klasik, impuls disimbolkan dengan J atau IMP adalah integral dari gaya atau F terhadap selang waktu T bekerjanya gaya tersebut. Karena gaya merupakan suatu besaran vektor, maka impuls juga merupakan besaran vektor. Satuan dari impuls adalah Newton second, N dikali dengan S.
Sebuah benda yang diberi gaya akan mengalami percepatan dan perubahan kelajuan selama gaya tersebut bekerja. Semakin lama gaya bekerja, maka semakin besar pula perubahan momentum yang dialami oleh benda tersebut. Definisi ini berarti bahwa suatu benda yang diberi gaya kecil secara konstan dalam waktu yang lama dapat mengalami perubahan momentum impuls yang besarnya sama dengan benda lain yang diberi gaya besar namun dalam waktu yang singkat. J. Secara matematis, impuls dirumuskan dengan J sama dengan F rata-rata dikali dengan delta T atau T2 dikurang dengan T1. Nah, secara matematis, impuls juga dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu dimana I sama dengan F vektor dikali dengan delta T vektor, atau sama dengan F vektor dikali dengan T2 dikurang T1. Nah, jika gaya impulsif F termasuk yang berubah terhadap waktu T, dapat kita gambarkan grafik seperti berikut, yaitu grafik Ft. Nilai impulsnya merupakan luasan raster di bawah grafik Ft. Nah, di mana I sama dengan L raster di atas T dikurang dengan L raster di bawah T. Nah, momentum dan impuls mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama teorema impuls momentum. Bunyi dari teorema itu sendiri adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Secara matematis, rumusan dari teorema impuls momentum itu sendiri adalah I sama dengan delta P, atau I sama dengan P akhir dikurang dengan P awal. Nah, juga dapat kita gunakan rumus F dikali dengan delta T sama dengan MV akhir dikurang dengan MV awal.